Selamat malam Bapak-Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah Pelkat PKB Jemaat GPIB Rena pada malam hari ini, pelayan firman Tuhan akan dilayani Pendeta Ibu Yuliana Parapat Lende. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdiri menyanyikan Mars PKB. Kita masuk dalam ajakan ibadah. Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan memelihara kita hingga sebagaimana kita ada saat ini. Tuntunannya pasti dengan gurun dunia. Karena itu hendaklah kita terus sujud menyembah Allah serta bersyukur, bersaksi atas kasih yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan sukacita kita datang beribadah kepadanya, menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur padamu ya Bapa atas waktu dan kesempatan yang indah ini, di mana kami persekutuan kaum Bapa Jemaat Irena boleh mengikuti ibadah melalui secara streaming. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh beribadah pada malam hari ini, boleh berkenan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Ibu Yuliana Parapat Lende yang akan membawa firman Tuhan malam hari ini, dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus agar firman yang sebentar akan disampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah malam hari ini juga Bapa. Kiranya dalam anak nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 63 pasal 2 sampai dengan 4 secara bergantian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup.
bibirku akan memegahkan Engkau. Dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 242, 3 dan 4. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan dari Kidung Agung pasal 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Kidung Agung pasal 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagai Bapak-Bapak, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami bersedia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Kidung Agung pasal 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah, akar bunga, bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti gunung-gunung Aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat 16.
kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya kepada bapak-bapak, kapan terakhir kali kita memberi pujian kepada istri kita? Pujian yang bukan bersifat umum ya, tetapi spesifik. Dia cantik, rambutnya bagus, badannya bagus, masakannya bagus, enak dan sebagainya. Kapan terakhir kali kita memuji istri kita? Jangan-jangan sudah tidak puji lagi. Yang ada kita selalu cari-cari salahnya atau cari-cari kekurangannya. Bapak-bapak yang terkasih, saya mau kita koreksi. Apakah kita selalu berkata manis atau pujian atau tidak? Koreksinya begini. Coba kita evaluasi. Apakah ketika kita hadir di rumah, kita pernah suruh ambil ini tetapi dengan kata duluan, minta tolong. Atau ketika kita salah, kita minta maaf duluan. Kalau kita sudah tidak lakukan itu, berarti kita sudah jarang memuji istri kita. Yang kedua, sewaktu mengobrol, apakah kita lebih banyak berbicara tentang diri kita? Atau kita juga berbicara tentang pikiran istri kita? Kalau sekarang ini kita lebih banyak ngobrol, di dalam ngobrol itu kita seringkali berbicara tentang diri kita sendiri, kerja kita, keberhasilan kita, hebatnya kita, berarti sudah lama kita tidak pernah memuji istri kita. Masih dalam evaluasi. Kita bisa koreksi apakah kita masih memuji istri kita atau tidak. Koreksinya seperti ini. Apakah informasi yang kita bawa dalam rumah tangga kita itu mau membangun keluarga kita atau mau meremehkan keluarga kita? Kalau selama ini kita selalu bawa informasi lalu kita mulai bandingkan keluarga kita dengan orang lain, pada saat itu saya mau katakan bahwa kita sudah lama tidak lagi memuji istri kita. Nah, bapak-bapak yang terkasih, itu hanya sekedar evaluasi, koreksi ya, bagi hidup kita. Mari kita mau belajar dari Kidung Agung 5 ini. Ayat 16 kembali saya baca, kata-kata manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa kata-kata kita harus manis? Karena kata-kata itu adalah kekuatan. Kalau kata-kata kita tidak manis, kita akan membuat orang sakit. Apalagi sekarang ini pandemi COVID-19, imun itu bisa langsung turun. Kalau kata-kata kita itu selalu merendahkan orang lain. Jadi bapak-bapak yang terkasih, saya mau katakan bahwa kata-kata itu penuh kuasa. Itu kita bisa bandingkan dalam Amsal 16 ayat 24. Bapak-bapak baca sendiri. Tetapi saya mau baca Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang berbicara tanpa berpikir, bagaikan tikaman-tikaman pedang. Jadi kata-kata itu punya kuasa. Jadi alangkah baiknya kalau kata-kata yang keluar dari diri kita itu manis. Sehingga bisa menguatkan seisi rumah tangga kita, menguatkan anak-anak kita. Bahkan kata-kata yang memuji. Kita bisa lihat dari Kidung Agung ini. Kidung Agung ini penuh dengan rayuan cinta kasih. Tetapi bukan rayuan yang kering,
Rayuan yang kosong tetapi rayuan yang penuh ketulusan. Kata-kata yang penuh, kata-kata positif menguatkan pasangannya. Mari kita lihat ayat-ayat dalam pembacaan kita, Kidung Agung 5. Pada ayat 9 dikatakan, apakah kelebihan kekasihmu? Mau dikatakan bahwa, kenapa sih engkau selalu melihat kelebihan yang lain? Bukankah kekasihmu, istrimu itu punya kelebihan yang hebat? Tetapi karena kita terlalu fokus pada yang lain, sehingga kita tidak melihat kelebihan kekasih kita. Sehingga kitab Kidung Agung ini atau penulis mengungkapkan, loh, dengan kata lain, loh emangnya tidak ada kelebihan pada istrimu? Jadi mau menegaskan kepada kita, mari kita melihat kelebihannya, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita dapat memuji dia. Lalu di sini, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Ada banyak orang di muka bumi ini, ada banyak orang di sekitar kita, tetapi karena kita fokus pada istri kita, maka kelihatan dia menyolok. Bukan karena kita takut dia ada, tidak, tetapi kita mau melihat dia seperti Tuhan melihatnya. Betapa berharga, betapa dia adalah pasangan yang Tuhan khususkan bagi kita. Sehingga di tengah banyaknya orang, kita bisa melihat dia bahwa dia lebih baik, dia lebih hebat, dia lebih cantik, dia lebih menarik daripada yang lain. Lalu, pujian itu tidak berhenti di situ. Dikatakan ayat 12 dan 13, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah, akar bunga-bunga bakung, bibirnya bertetesan cairan mur. Jadi di sini mau dikatakan betapa menarik hanya satu-satu yang Tuhan berikan baginya, sehingga dia dapat melihat, memuji akan kekasihnya. Bukan itu saja, tetapi sampai kakinya, mukanya, semua dipuji oleh penulis Kidung Agung ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, pujian itu adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang benar-benar menguatkan pasangan kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah kita memahami firman Tuhan pada malam hari ini? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mari kita harus bisa mengeluarkan kata-kata yang manis, penuh pujian, melihat dan merasakan bahwa hanya Dia yang bisa menerima kita apa adanya. Hanya Dia yang Tuhan berikan bagi kita. Hanya Dia adalah ibu dari anak-anak kita. Dia adalah pasangan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita dapat memuji dengan baik. Karena kadang bapak-bapak sulit sekali untuk memuji. Karena kita selalu membandingkan dengan yang lain. Ya, saya kasih contoh. Kita lihat Luna Maya cantik sekali. Persoalannya, Luna Maya tidak mau dengan bapak-bapak. Mungkin kita lihat yang lain itu cantik. Bunga BCL ya, Bunga Citra Lestar. Dia cantik. Mau bandingkan dia sama istri bapak-bapak? Ya pasti beda. Tetapi persoalannya Bunga gak mau sama bapak-bapak. Jadi fokuslah pada apa yang ada padamu sehingga engkau bisa memujinya dengan baik. Fokus di sini juga fokus pada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan dia bagimu. Tuhan bukan memberikan Luna Maya kepadamu. Tuhan memberikan istri kita. Mari kita memujinya. Mari kita melihat kebaikannya, bahwa dia merawat anak-anak kita. Gaji yang kita berikan juga sangat kecil, tetapi dia mengaturnya dengan baik. Pujilah dia, sehingga dia
juga boleh bersyukur kepada Tuhan atas suami yang diberikan baginya. Coba bapak-bapak mulai memuji istri bapak-bapak. Oh, besok dia pasti buat makanan yang spesial. Karena dia merasa diterima, dia merasa dia tidak ditolak. Sehingga dia makin mengasihi kita sebagai bapak-bapak. Yang kedua, mari kita mengeluarkan kata-kata yang dapat dipercaya. Seringkali kita terlalu gombal, kita mengatakan begini tetapi perbuatan kita berbeda. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa mari apa yang kita katakan dapat dipercayai. Kata dan perbuatan kita sejalan. Kalau kita mengatakan bahwa kita cinta, berarti kita tidak cinta orang di luar sana. Kita hanya mencintai istri kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita suami yang setia, oke, setia untuk satu orang, bukan setia untuk dua orang. Kalau kita mengatakan bahwa saya ini milik kepunyaanmu, benar-benar tidak ada lagi milik yang lain di luar sana. Sehingga kata-kata kita dapat dipercayai, masuk sebagai kata-kata yang manis. Yang ketiga, kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita menguatkan. Bapak-bapak, betapa hebatnya kehidupan yang kita alami ini. Kita membutuhkan penghiburan, kekuatan, dorongan, penerimaan. Bayangkan saja dengan hidup yang sudah susah ini, dapat lagi pasangan hidup yang selalu menghina. Bukankah itu makin membuat imun menjadi rontok? Jadi mari kita sebagai suami, sebagai ayah, bapak-bapak dalam rumah tangga, biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menguatkan, menghibur, menerima, meneguhkan, kata-kata yang seturut dengan firman Tuhan, sehingga seisi rumah tangga kita kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Semangat bapak-bapak untuk menghadirkan kata-kata yang benar seturut kehendak Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, menangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang memuji dan besarkan nama-Mu, bersyukur untuk kehidupan yang Kau percayakan bagi kami. Sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai orang tua, Engkau memberikan pasangan hidup yang baik. Engkau
berikan istri yang baik atas kami. Engkau juga memberikan anak-anak dalam rumah tangga. Engkau juga memberikan pekerjaan yang baik. Dan biarlah dengan segala kehidupan yang Tuhan berikan ini, kami dapat berlaku baik kepada pasangan hidup kami. Kata-kata yang keluar dari mulut bibir kami adalah kata-kata yang meneguhkan, kalimat-kalimat yang menghibur, kalimat pujian yang tulus, sehingga pasangan kami juga boleh terus mengasihi Tuhan, boleh terus ada dalam rumah tangga, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami juga dikuatkan oleh kehidupan yang saling mengasihi, dan keluarga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kami, maka sia-sialah semua yang kami lakukan. Untuk itu hadirlah terus dalam rumah tangga kami, dan biarlah cinta kasih itu menempatkan kami saling mengasihi, saling memuji, dan juga kami saling menguatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para istri, Engkau juga tolong, biarlah mereka hidup dalam rasa syukur, mereka terus menjadi tiang doa, dan mereka juga boleh mengatur perekonomian rumah tangga dalam rasa syukur kepada-Mu. Mereka boleh menjadi ibu dari anak-anak kami, dan mereka bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Tak putus-putus kami terus memohon, pulihkan perekonomian bangsa kami, pulihkan keamanan, dan Engkau sendiri mau campur tangan, biarlah virus COVID-19 ini boleh terhalau atas kami. Dan semua yang sedang dilakukan uji klinis untuk mendapatkan vaksin, biarlah berhasil, sehingga bangsa kami boleh kembali dipulihkan. Kami juga terus membawa para dokter, para medis, para perawat yang bekerja baik di rumah sakit yang besar sampai di puskesmas di pelosok negeri ini. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik. Dan biarlah Tuhan, segala yang dilakukan, obat yang masuk dalam tubuh para pasien boleh mempercepat proses kesembuhan. Kami juga bawa memohon kepadamu dalam doa ini. Engkau juga mau menjamah Jemaat GPB Rene secara keseluruhan, pengurus Pelkat PKB, Engkau juga mau memberkati kami masing-masing. Biarlah kami sebagai ayah yang senantiasa bersyukur, kami juga kuat di tengah banyaknya badai kehidupan. Kami juga tahu ada banyak ancaman PHK, ada banyak sekali ancaman-ancaman dunia ini, tawaran kenikmatan yang hadir. Biarlah Tuhan kami tidak memilihnya, tetapi kami mau memilih hidup di dalam cinta kasih kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kami juga boleh tetap menjadi alat di tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohon, Engkau mau memberkati setiap rencana-rencana kami ke depan. Engkau juga hadir, khususnya untuk pemilihan Pelkat yang segera akan berlangsung. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik, kesediaan Bapak-Bapak untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Bapak-Bapak Irene dapat berada dalam kasih sayang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Kami terus memohon karena kami tahu hanya Engkau yang bisa, hanya Engkau yang dapat menjawab seru doa dan kerinduan kami. Hanya Engkau, tidak ada yang lain. Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang adalah tabib di atas segala tabib. Kami bawa pemandu lagu, operator multimedia, Inforkom GPB Rene, organis. Terima kasih banyak untuk semua yang mereka lakukan. Biarlah Engkau juga memberkati pribadi maupun keluarga. Kami juga berdoa untuk liturgis pada minggu hari ini. Pada minggu ini, liturgis untuk ibadah Pelkat PKP, keluarga, dan juga ibadah Pelkat PKB. Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga kami bersuka cita untuk pelayanan ibadah streaming ini. Tuhan, dengar dan sautilah doa kami, yang kami alaskan hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 dan 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian nyanyian ke 439 1 dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sebagai ungkapan syukur, kami sudah memberikan persembahan yang berasal dari tangan-Mu. Berkati persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Ia adalah sumber segala berkat dan anugerah. Kami naikkan doa kami. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, firman Tuhan sudah diperdengarkan. Biarlah kita mau sepakat untuk menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 338, bait 1 dan 2, marilah, marilah, hai saudara.
hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa di sorga, dan juga penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.